Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah pada hari ini? Ustazah harap kalian semua senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah dan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 2 tentang luar biasa cita-citaku. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang kedua, memahami tentang tari kreasi daerah. Apakah kalian sudah menentukan cita-cita kalian? Setiap orang akan menganggap cita-cita mereka adalah luar biasa. Cita-cita yang ingin mereka capai biasanya dimotivasi dari suatu hal. Salah satunya, mereka ingin menjadi sosok yang dianggap sangat luar biasa. Bisa dari pekerjaannya yang luar biasa, atau dari manfaat pekerjaan tersebut di kehidupan masyarakat. Di subtema 1, kalian sudah mendapatkan informasi tentang daur hidup hewan dan istilah metamorfosis. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis umumnya terjadi dengan fase yang berbeda, seperti telur, larva, pupa, dan nimfa. Seringkali juga tanpa fase pupa atau nimfa dan berakhir menjadi makhluk hidup dewasa atau imago. 1. Telur. Sel telur adalah cikal bakal makhluk hidup yang dimiliki betina. Sel telur nanti akan berubah menjadi zigot setelah melalui proses pembuahan oleh spermatozoa pejantan. Hewan betina akan meletakkan telur yang sudah dibuahi di tempat yang sesuai dengan perkembangan calon anaknya. 2. Nimfa. Setelah telur menetas, mereka akan menjadi hewan muda. Fase ini terjadi pada metamorfosis tidak sempurna. Nimfa adalah bentuk hewan muda yang menyerupai induknya, tetapi ada beberapa bagian organ yang belum tumbuh. 3. Larva. Setelah telur menetas, mereka akan menjadi larva, atau sering kita sebut dengan ulat. Fase ini seringkali terjadi pada metamorfosis sempurna. Bentuk larva sangatlah berbeda dengan hewan tersebut ketika dewasa. Semisal larva nyamuk atau jentik nyamuk sangat berbeda dengan nyamuk dewasa. Larva tidak memiliki organ tubuh tertentu ketika sudah dewasa. 4. Pupa. Pupa atau kepompong adalah fase transisi. Fase ini sering kali terjadi pada metamorfosis sempurna. Pada kondisi ini, serangga dalam keadaan inaktif atau tidak makan. Kepompong dilindungi oleh rangka luar yang keras, disebut dengan kokon. Di dalam kokon, tubuh pupa sangat aktif melakukan metabolisme pembentukan organ-organ dan bentuk hewan dewasanya. Kebutuhan energi mereka diperoleh dari cadangan makanan dalam tubuh larva. 5. Imago.
Fase dewasa atau imago terjadi pada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dalam metamorfosis tidak sempurna, setelah tahapan nimfa, butuh beberapa waktu yang diperlukan untuk menjadi imago. Sedangkan dalam metamorfosis sempurna, hewan akan keluar dari kepompong menjadi hewan muda, kemudian hewan dewasa dengan bentuk yang jauh berbeda. Imago memiliki habitat dan cara makan yang berbeda dengan ketika masih berbentuk larva. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang terjadi pada serangga, di mana larva atau hewan muda mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk ketika sudah dewasa. Cara makan bahkan habitatnya pun berbeda. Di dalam metamorfosis sempurna, terdapat masa transisi atau titik perubahan bentuk dari larva menjadi hewan dewasa, yaitu kepompong. Secara umum, tahapan dalam metamorfosis sempurna sebagai berikut, yaitu telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, hewan muda atau nimfa, dan yang terakhir, hewan dewasa atau imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, nyamuk, katak, dan lain sebagainya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Metamorfosis tidak sempurna terjadi dengan 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, imago, atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, capung, kecoa, jangkrik, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan berbagai kelebihan. Manusia diberikan akal pikiran agar mampu dikembangkan untuk menghasilkan karya dan dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Sedangkan hewan dan tumbuhan diciptakan agar bermanfaat khususnya untuk kehidupan manusia. Manfaat hewan bagi manusia: 1. Sebagai bahan pangan, sandang, dan obat-obatan. 2. Sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. 3. Membantu pekerjaan manusia. 4. Menjaga keseimbangan lingkungan. Dan yang kelima, menghasilkan bahan penyubur tanaman berupa pupuk dari kotoran hewan. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi manusia adalah: 1. Sebagai bahan pangan dan sandang. 2. Sebagai bahan untuk membangun rumah dan perabot rumah tangga. 3. Bahan pembuat obat-obatan. 4. Sebagai penghasil oksigen. Dan yang kelima, mencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah dalam menyerap air. Banyak orang yang bercita-cita sebagai seorang seniman. Banyak orang yang bekerja di bidang seni. Hal ini dikarenakan seni bisa menjadi fasilitas bagi seseorang dalam mengungkapkan ide, perasaan, dan bakatnya. Salah satu seni yang digemari adalah seni tari. Seni tari bisa menjadi media hiburan, meningkatkan kesehatan tubuh, sarana komunikasi, meningkatkan keseimbangan dan konsentrasi tubuh,
memberikan keterampilan secara khusus, serta sarana bersosialisasi. Seni yang baik adalah seni yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Tari kreasi adalah jenis tarian tradisional yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman. Beberapa contoh tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. 1. Tari merak dari Jawa Barat. 2. Tari kupu-kupu dari Bali. 3. Tari yapong dari Jakarta. 4. Tari Banjar Kemuning dari Jawa Timur. 5. Tari Nguri dari Sumbawa. 6. Tari Garuda Nusantara, dan masih banyak lagi. Selain tari kreasi, di Indonesia juga terdapat banyak tari tradisional. Contohnya, tari kecak yang berasal dari Bali. Tari ini memiliki ciri khas yaitu harmonisasi suara dan gerak yang ditampilkan tanpa komando dari orang tertentu. Selanjutnya, tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Tari ini memiliki ciri khusus yaitu gerakan yang luwes dan selaras dengan musik yang didominasi oleh hentakan suara kendang. Selanjutnya, ada tari tortor Sipitu Cawan yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Ciri khas tarian ini yaitu kostum penari diwajibkan untuk memakai kain ulos, yaitu kain khas milik suku Batak. Ada juga tari reog yang berasal dari daerah Ponorogo. Tari ini memiliki ciri khas yakni pada properti tari yang digunakan berupa singa barong, yang bagian atasnya dihiasi dengan bulu-bulu merak. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia. Semua makhluk hidup memiliki manfaat dan kegunaannya untuk makhluk hidup yang lainnya. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nahl ayat 66-67. Sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan untuk memahami materi tersebut. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.